Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di kelas fisika. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK Fisika tahun 2022 dari bukunya Erlangga nomor 1 sampai dengan nomor 11 sampai dengan nomor 20 ya. Baik, kita lihat nomor 1. Elektron bergerak dengan energi 0,8 dari energi diam. Nah, diketahui di sini energi gerak, berarti energi gerak itu adalah energi kinetik ya. Energi kinetik elektron adalah 0,8 dari energi diamnya. Jika massa elektron saat diam 9 kali 10 pangkat minus 31 dan konstanta Planck-nya sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule second, panjang gelombang yang dipancarkan oleh elektron tersebut adalah, di sini yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Nah, diketahui di sini tadi ada EK sama dengan 0,8 E0, kemudian massa elektron dan H. Kita ingat untuk panjang gelombang dengan massa hubungannya itu ada dari persamaan panjang gelombang de Broglie ya. H sama dengan lambda ya yang ditanyakannya. Lambda sama dengan H per M dikalikan V. Nah, karena H-nya sudah ada, ini H-nya sudah ada, kemudian massanya juga sudah ada. Sekarang berarti kita tugasnya adalah mencari V terlebih dahulu. Di sini ada satu yang diketahui yang belum kita gunakan, yaitu energi bergerak, berarti EK sama dengan 0,8 dikalikan N0 ya. Kita tulis di sebelah sini. EK disama dengan 0,8 E0. Ingat EK itu adalah E dikurangi E0 ya, atau EK ditambah E0 itu adalah E. Persamaannya E sama dengan EK ditambah E0 atau tambah E0 tambah EK ya. Gini persamaannya. Nah, berarti EK itu adalah E dikurangi E0. Jadi ini bisa kita ganti E dikurangi N0 sama dengan 0,8 N0 gitu. Berarti ini N0 pindah ke kiri, E pindah ke kanan, jadi E nya sama dengan, ini kan 1 ditambah 0,8 jadi 1,8 N0 gini ya. E itu bisa kita ganti persamaannya jadi MC kuadrat, sedangkan E0 kita ganti dengan M0C kuadrat. M kita ganti jadi gamma dikalikan M0 ya. Gamma M0 itu adalah M, gamma M0 C kuadrat sama dengan 1,8 M0 C kuadrat. Nah, M0 C kuadrat dengan M0 C kuadrat itu jadi habis ya. Gammanya kita ganti persamaannya atau kita uraikan jadi 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. 1,8 kita boleh ganti jadi pecahan. Jadi itu kan 18/10 ya. 18/10 atau boleh juga berapa? 18/10 itu kalau dibagi jadinya dibagi 2 ya. 9/5 gitu ya. Nah, setelah itu kita coba kali silang atau bagi silang ya. 5 ini pindah ke atas, 9 pindah ke bawah, akar ini pindah ke atas ya, kali silang. Jadi 5/9 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, 5/9 yang akar sebelah kanan ini biar hilang, berarti 5/9 nya kita kuadratin ya. Jadi 5/9 kuadrat ini sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. 5 kuadrat itu berarti 25, 9 kuadrat itu 81 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sekarang kita pindahkan yang satu V kuadrat per C kuadrat minus pindah ke kiri jadi plus ya. Jadi ini V kuadrat per C kuadrat, ini saya pindah ke sebelah sini ya. Sama dengan 1 min 25 per 81. Nah, 81 dikurangi 25.
Itu adalah 56/81. Gini, ini V kuadrat per C kuadrat. Maka V per C nya itu adalah akar 56 per akar 81. Atau V nya sama dengan akar 81 itu 9, akar 56 itu adalah akar 4 dikalikan akar 14 atau 2 akar 14 ini ya, dikalikan C. Nah dari sini kita masukkan ke sana, atau kita urai dulu. Akar 14 itu boleh akar 2 dikalikan akar 7. Jadi di sini 2 dikalikan 3,7 dibagi 9 C. Dan kita masukkan ke sini, berarti lambdanya ini sama dengan H itu berarti 6,6 kali 10 pangkat minus 34, kemudian masanya 9 kali 10 pangkat minus 31, kemudian V nya kita masukkan tadi yang persamaan ini, masukkan ke sebelah sini ya. Jadi 2 kali 3,7 itu berarti 7,4 dibagi 9, 7,4 per 9 gini, kalikan C. C nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 disama dengan, ini kita bisa eliminasi 9 bagi 9, kemudian 6,6 bagi 3 sisa 2,2. 2,2, jadi ini 2,2 dibagi 7,4 dikali 10 pangkat, ini minus 34 dikurangi 31, jadi 10 pangkat minus 3 gitu ya. Ini plus 8 naik ke atas jadi minus 8 gini. Nah ini sama dengan, kan ini 10 pangkat minus 11. Karena di sini satuannya, lihat ABC-nya itu adalah pikometer. Piko itu adalah 10 pangkat minus 12. Berarti ini kita bisa jadikan 10 pangkat minus 12 gini. Di sini adalah 22 gitu ya. 22 dibagi 7,4 dikali 10 pangkat minus 12. Hasilnya itu mendekati 3 ya. Jadi 3 dikalikan 10 pangkat minus 12 atau sama dengan 3 pikometer. Nah sebenarnya untuk soal-soal UTBK ini agak jarang ya ditemukan angka-angka yang sulit seperti ini. Biasanya digunakan angka-angka yang relatif mudah untuk dihitung dan desimalnya itu tidak terlalu rumit, meskipun kita perlu menggunakan beberapa persamaan, namun untuk menghitungnya pada umumnya itu tidak perlu menggunakan kalkulator, tapi kita bisa menggunakan pendekatan. Oke ya, jadi untuk ini kita bisa pilih option yang C. Selanjutnya nomor 12. Suatu partikel meluruh dalam waktu 0,1 mikrosecond dalam keadaan diam. Jika partikel tersebut menempuh jarak 60 meter sebelum meluruh, kecepatan partikel tersebut adalah, kalau kita gunakan persamaan kecepatan biasa, V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Jaraknya 60 meter, sedangkan waktunya adalah 0,1 mikrosekon. Mikro itu 10 pangkat minus 6, jadi 10 pangkat minus 7 ya. 60 dibagi 10 pangkat minus 7 gitu kan. Nah ini kecepatannya tuh tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Karena kecepatannya itu tinggi, mendekati kecepatan cahaya, maka waktu dia meluruh, periode waktu dia meluruh itu akan mengalami dilatasi sesuai dengan teori relativitas Einstein ya, bahwa delta T pada saat dia memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya, delta T-nya akan mengalami dilatasi. Jadi delta T0 per akar 1 min V kuadrat
per C kuadrat. Mirip dengan tadi yang massa ya persamaannya. Nah, sekarang kita masukkan, kita tadi mau mencari V ya. Mau mencari V, di situ ada jarak. Jadi V-nya, V ini sama dengan S per delta T gini ya. Nah, T delta T, T-nya boleh pakai T kecil untuk waktu. Delta T-nya kita ganti dengan persamaan yang ini tadi ya. Kita masukkan, jadi di sini S per delta T per akar, berarti per akar ini per akar kan, di sini kan per akar gini kan. Nah, per akar karena di sini per, jadi yang ini tuh boleh naik ke atas. Jadi di sini tinggal kita kalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Oke. Yang ditanyakan adalah berapakah V-nya. Di sebelah kiri ada V, di sebelah kanan juga ada V ya. Sekarang kita masukkan persamaannya saja ya. V-nya kita cari, berarti V sama dengan S-nya itu 60 gitu. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat per delta T-nya adalah ini. Delta T-nya 0,1 mikro. Jadi di situ delta T-nya adalah 0,1 dikali 10 pangkat minus 6 sekon atau 10 pangkat minus 7 second. Gini ya. Jadi ini dibagi 10 pangkat minus 7. Dah, biar akarnya hilang maka boleh kita kuadratin semua ruas ya. Jadi ini 10 minus 7 boleh naik ke atas. Jadi 10 pangkat 7 ya. Jadi V kuadrat sama dengan 60 kali 10 pangkat 7. Jadi ini kan 6 kali 10 pangkat 8 nantinya. Ini kuadrat ya. Dikalikan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Gini ya. Nah ini kalikan semuanya, dikalikan. Yang sini 60 kali 10 pangkat 7 atau 6 kali 10 pangkat 8 kuadrat kali 1. 6 kali 10 pangkat 8 kuadrat kali V kuadrat per C kuadrat gitu ya. Nah, kita urai. Jadi di sini V kuadrat sama dengan 6 kali 10 pangkat 8 kuadrat itu yang ini ya. Kali 1 ya. Udah tinggal di sini minus 6 kali 10 pangkat 8 kuadrat V kuadrat per C kuadrat. Nah, V kuadrat per C kuadrat ini kita satukan, berarti yang minus ini semuanya pindah ke sebelah kiri ya. Jadi plus ya kan. Nah, jadi ini 1 plus gitu ya. Jadi sini kan, atau boleh ini kan 6 kali 10 pangkat 8 kuadrat, ini ada C kuadrat itu berarti kan C-nya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8 kuadrat gitu ya. Boleh juga kita bagi terlebih dahulu. Jadi di sini V kuadrat sama dengan 6 kali 10 pangkat 8 kuadrat min ini adalah 6 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Di sini adalah 3 dikali 10 pangkat 8 kuadrat ya. Yang ini yang C kuadrat. V kuadrat. Nah, gini. Ah, ini boleh kita bagi 6 bagi 3 ya. Jadi 2 kan. 10 pangkat 8 nya habis tuh. Jadi ini 2 kuadrat jadi 4. Jadi V kuadrat sama dengan 6 kali 10 pangkat 8 kuadrat min ini 2 kuadrat jadi 4 ya. 4 V kuadrat. Gitu. 4 V kuadrat. Nah, yang ini kan minus pindah ke sebelah kiri jadi plus ya. Jadi 5 V kuadrat sama dengan 6 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Gini kan. Nah, ini kalau misalkan mau dibikin jadi, oh ini langsung aja. Ini kan jadi V-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat 8 dikuadratin, diakarin jadi habis. Ini per 5 diakarin ya. Jadi per akar 5. Gini. 6 per akar 5 dikali 10 pangkat 8. Oke.
Baik, nomor berikutnya perhatikan gambar berikut. Sebuah bola logam identik ditimbang dalam 3 jenis cairan berbeda seperti gambar tersebut. Jika hasil pengukuran berat bola di udara adalah 120 Newton, perbandingan massa jenis masing-masing cairan dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan ada berat di udara, kemudian kalau dia dimasukkan ke dalam cairan satu, maka di sini timbangan yang terukurnya ini kan ada 100 ya. Ada 100, kemudian ini maksimumnya 100, ini yang terukur adalah 50 ya kan. Kemudian di sini ada 100, jadi 60 yang terukurnya. Kemudian di sini yang terukurnya adalah 30 gitu kan. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam cairan satu, ternyata beratnya menjadi 50. Dimasukkan ke dalam cairan 2, ternyata beratnya jadi 60. Dan dimasukkan ke dalam cairan 3, ternyata beratnya menjadi 30 Newton. Kenapa? Di dalam zat cair itu beratnya menjadi lebih ringan ya, seolah-olah lebih ringan beratnya ketika diukur dengan neraca pegas. Mengapa? Karena di situ ada gaya apung atau gaya Archimedes ya. Gaya Archimedes persamaannya Fa itu sama dengan rho zat cair G dikalikan volume yang tercelup. Karena si benda ini semuanya tercelup di dalam fluida ini, semuanya masuk kan, berarti volume tercelupnya sama aja dengan volume benda. Jadi sama nih volumenya untuk semuanya ya. Tinggal di sini yang membedakan adalah massa jenisnya. Nah, kalau massa jenisnya itu semakin besar, berarti gaya apungnya akan semakin besar gitu kan. Gaya apungnya ke atas arahnya, kemudian gaya beratnya ke bawah. Nah, jadi yang terukur oleh timbangan neraca pegas itu adalah gaya berat di udara dikurangi dengan gaya apung gitu ya. Jadi di satu itu gaya apungnya berarti berapa? 100. Jadi kan sorry ya, berat di dalam zat cair, saya tulis dulu. Jadi kita bisa tuliskan berat di dalam zat cair, misalnya ini kita kasih nama apa? W aksen misalnya ya. W aksen itu adalah W di udara dikurangi gaya apung gitu kan ya. Nah, berarti kan gaya apungnya itu adalah berat di udara dikurangi berat di dalam air gitu kan, di dalam zat cair. Nah, si gaya apung ini berkaitan dengan massa jenisnya. Jadi semakin besar massa jenisnya, maka gaya apungnya juga semakin besar. Kita lihat ya. Yang pertama yang di cairan 1, berarti kita tulis Fa1 itu berarti kan sama dengan 120. Berat di udaranya semuanya sama ya, 120, ini W udara dikurangi W aksennya di sini adalah 50. Berarti ini sama dengan 70 Newton gaya apungnya yang ke-1. Yang kedua, gaya apungnya ini enggak usah pakai aksen deh, gaya 1 aja. Gaya apung yang kedua itu berarti sama dengan berat di udara 120 sama di dalam airnya ini adalah 60. Jadi 120 dikurangi 60 sama dengan 60 Newton. Kemudian berat di 3, gaya apung di 3 ini sama dengan berat di udaranya sama 120 di 3 ini sekarang menjadi 30. Berarti 120 dikurangi 30 sama dengan 90 Newton. Nah, kalau tadi kita perhatikan gaya apung itu adalah massa jenis zat cair kali G kali volume tercelup. Karena volume tercelup dengan gravitasinya sama besar ya kan, berarti perbandingan massa jenis zat cair, kan yang ditanyakan adalah perbandingan massa jenis zat cair. Perbandingan massa jenis zat cair itu sama aja dengan perbandingan gaya Archimedesnya. Jadi rho zat cair 1 ya, dari kiri 1 berbanding rho zat cair
2 berbanding rojat cair 3 itu sama aja dengan gaya apung 1 berbanding gaya apung 2 berbanding gaya apung 3. Gaya apung 1 itu 70, gaya apung 2 itu 60, gaya apung 3 itu 90. Jadi 7 banding 6 banding 9. Nomor 14, partikel A dan B memiliki perbandingan massa 4 banding 1. Jika perbandingan panjang gelombang partikel A dan B adalah 4 banding 3, perbandingan kecepatan partikel B terhadap partikel A adalah. Nah, di sini diketahui ya, diketahui ada perbandingan massa A dan massa B, MA per MB. Kemudian perbandingan panjang gelombang lambda A per lambda B ya. Yang ditanyakan adalah VA dan VB terhadap VA. Ingat tadi persamaan panjang gelombang de Broglie ya, bahwa hubungan antara panjang gelombang dengan kecepatan lambda itu sama dengan H per MV gini ya. Maka bisa kita tulis V-nya itu sama dengan H per M lambda gini ya. Oke, sekarang diketahui di sini tadi ada MA dan MB. Jadi MA per MB sama dengan 4 banding 1 ya. Kemudian lambda A per lambda B sama dengan 3 banding 4. Yang ditanyakan adalah berapa perbandingan kecepatan partikel B. Jadi VB per VA. Maka kita bisa, karena H-nya sama ya, berarti di sini tinggal M lambdanya aja. MB lambda B ini kan berbanding terbalik ya. V dengan M lambda itu berbanding terbalik. Jadi kalau VB berarti M lambdanya ada di bawah gini ya. Jadi ini MA lambda A gini ya. Udah tinggal masukkan MA per MB itu 4 banding 1, lambda A per lambda B itu adalah 3 banding 4. Jadi ini sama dengan 4-nya habis, tinggal 3 banding 1. Baik, soal berikutnya yaitu nomor 15. Sebuah ampermeter memiliki batas ukur maksimum 10 mA. Jika voltmeter, ini sebenarnya agak kurang nyambung ya, soalnya awalnya membicarakan ampermeter, kemudian di soalnya voltmeter. Tapi kita coba kerjakan keduanya ya. Jika voltmeter memiliki hambatan dalam 1 ohm dan ingin digunakan untuk mengukur tegangan 1 volt, yang harus dilakukan adalah, kalau voltmeter berarti sistemnya itu seperti ini ya. Jadi kalau dia itu voltmeter, maka misalnya awalnya di sini ada ini ada hambatan shunt namanya R shunt. Jadi di sini ada batas maksimumnya berapa awalnya ya. Nah ini. Nah, kalau ingin digunakan sebagai voltmeter, maka harus ditambahkan dengan hambatan berapa. Maka yang voltmeter itu harus dirangkai secara seri. Di sini hambatannya berapa? Gini ya. Yang ini yang voltmeter. Yang voltmeter tuh harus seri ya. Jadi kalau misalkan ini R1, ini R2. Nah, di sini yang voltmeter memiliki hambatan 1 ohm tuh di sini, gini ya. Ini berapa R2-nya? Kemudian di sini arus maksimumnya adalah 10 miliampere, atau biasanya kalau voltmeter maka harusnya yang diketahui adalah yang di sini tuh voltmeter, di sininya 10 milivolt gitu ya untuk soalnya. Jadi ini bisa ada dua kemungkinan. Kalau seperti ini yang ditanyakan adalah berapakah R2-nya. Maka kita masukkan di sini I-nya itu adalah 10 miliampere ya. 10 miliampere berarti kan V1-nya dari sini ke sini, ini V1, ini dari sini ke sini, V2 ini adalah V totalnya mengukur tegangannya, ini adalah V total yang di sini ya. Ini V1 tambah V2. V total itu adalah V yang
ingin diukur, yaitu yang 1 volt ini ya. Jadi V total 1 volt ya. Nah V1 nya itu kan bisa kita cari dengan I kalikan R. V1 itu adalah I1 dikalikan R1, jadi sama dengan 10 miliampere dikalikan 1 ohm, jadi sama dengan 10 milivolt gini ya. Maka kan V2 nya itu sama dengan V total dikurangi V1, jadi sama dengan tadi V totalnya ingin 1 volt dikurangi 10 milivolt. 1 volt itu sama aja dengan 1000 milivolt ya. 1000 milivolt ya dikurangi 10 milivolt, jadi sama dengan 990 milivolt. Maka R nya itu kan sama dengan V dibagi I gini ya, V2 per I2 jadi sama dengan 990 milivolt dibagi dengan I2 nya adalah 10 miliampere, jadi ini sama dengan 99 ohm gini ya. Nah, namun ini saya curiga di sini ada kesalahan redaksional. Jadi mungkin ada soal awalnya itu ampere meter, voltmeter, kemudian dia ingin dirubah menjadi ampere meter. Jadi kita ganti seperti ini. Sebuah ampere meter memiliki batas ukur 10 miliampere jika ampere meter memiliki hambatan dalam 1 ohm dan ingin digunakan untuk mengukur arus ya di sini. Ini bukan tegangan tapi arus 1 ampere. Yang harus dilakukan adalah, nah kalau untuk ini kan tadi voltmeter, berbeda dengan ampere meter. Kalau ampere meter maka kita ini harus merubahnya atau merangkai hambatan yang kedua itu secara secara paralel agar dia bertambah arusnya ya. Jadi kalau di sini ada hambatan yang ke satu, yang 1 ohm ini ya, ini hambatan ke satu, maka hambatan yang kedua yang ditanyakan itu harus begini. Nah ini R2 nya di sini diketahui adalah 10 miliampere. Yang ingin diketahui I totalnya di sini, I-nya adalah 1 ampere gitu. Berapa R2 nya? Nah, dari sini kita bisa mencari dulu tegangannya ini ya. Tegangan antara titik A kecil, AB kecil. Di VAB itu boleh 10 miliampere dikalikan 1 ya. Atau bisa juga sama dengan R2 dikalikan I2. Oh, ini kita pakai rumus saja dulu ya. Boleh I1 kalikan R1. I1 tuh yang ini, I2 yang ini ya. Nah, I1 tuh 10 miliampere, R1 nya 1 ohm. Nah, I totalnya itu 1 ampere, berarti I2 nya berapa? Berarti kalau I2 nya itu I total 1 ampere, berarti kan tinggal 1 ampere dikurangi 10 miliampere gitu ya. Jadi I1 nya itu 10 miliampere, 10 mili. Boleh kamu jadikan gini, 10 mili, 10 minus 3 gitu boleh ya. Atau boleh juga dalam mili, nggak masalah. Karena nanti belah sini juga akan dalam mili gitu ya. R1 nya adalah 1 sama dengan R2 nya mau dicari. I2 nya itu adalah 1 dikurangi 10 dikali 10 pangkat minus 3 atau dikurangi 10 miliampere tadi ya. Jadi dikurangi 10 minus 2 gini. Ini kan jadi 10 minus 2 sama dengan R2 gini. Dikurangi R2 kali 10 minus 2. Atau ini kan R2 dikurangi 0,01 R2 sama dengan 10 minus 2 gini ya. Jadi ini kan sama aja dengan 0, ini kan 1 dikurangi 0,01 ya, 0,99. R2 sama dengan 100
10 pangkat minus 2. Nah, jadi dari sini R2-nya itu kita dapat sama dengan 10 minus 2 dibagi 0,99. 0,99 itu sama aja dengan 99 per 100, jadi 100-nya naik ke atas. Jadi 10 kali 10 minus 2 kali 100 per 99, atau sama aja dengan 1 per 99 ohm dirangkai secara paralel kalau untuk ampere meter. Kalau untuk voltmeter dirangkai secara seri gitu ya. Baik, nomor berikutnya nomor 16. Sebuah lampu yang memiliki spesifikasi 120 watt, 200 volt dipasang pada tegangan 100 volt sehingga memancarkan panjang gelombang 640 nanometer. Jika lampu meradiasikan lingkungan secara seragam ke segala arah, jumlah foton tiap satuan waktu, tiap satuan luas pada suatu titik yang berjarak 1 meter adalah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah tuh N ya, jumlah foton N tiap satuan waktu, tiap satuan luas gitu ya. N per T kalikan A nya berapa. Oke, kita lihat dulu di sini. Di sini ada daya lampu. Daya lampu dipasang pada tegangan 100 volt. Nah, kan kalau foton itu berarti berkaitan dengan kalau foton itu berkaitan dengan teori kuantum cahaya ya. Jadi di situ ada persamaan teori kuantum cahaya, E sama dengan NhC per lambda. Nah, E itu kan daya dikalikan waktu, ya kan? Daya kalikan waktu itu sama dengan NhC per lambda. Jadi kalau N-nya itu pengen per satuan luas, ya tinggal kita bagi aja kedua ruas ini dengan luas gitu ya. N-nya tinggal dibagi dengan A. Nah, sekarang kita cari dulu dayanya. Dayanya berapa nih? Ini 120 untuk 200 volt. Kalau 100 volt berapa? Kita punya persamaan P sama dengan V kuadrat per R. Gini ya. Jadi kalau ini yang pertama 120 watt, 200 volt. Kalau yang 100 volt berapa? Nah, tambah aja itu situ P2 ya. P2 per P1 itu sama dengan V2 per V1 kuadrat. Gini ya, kan R-nya sama. Berarti P2 sama dengan V2-nya adalah 100, P1-nya itu adalah 200, gini ya. Kuadrat dikalikan V1-nya adalah 120. Jadi sama dengan setengah kuadrat seperempat dikali 120 sama dengan 30 watt. Dah. Sekarang kita cari ke sini, berarti ini 30 kali 1 sama dengan N-nya. N dicari hanya 6,6 kali 10 minus 34. C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambdanya adalah 640 nano, itu 10 pangkat min 9. Dan sekarang kita mau mencari N ya. Jadi N-nya sama dengan ini yang 640 ini pindah ruas ke sebelah kiri, 6,6 kali 3 ini pindah ke sebelah kanan. Ini 3 dengan 3 boleh dicoret aja. Jadi ini 6400 dikali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 tambah 8 itu adalah min 26 ya. Min 26. Min 26 boleh naik ke atas, ini jadi 64 dibagi 6,6 10 minus 7 tambah 26 gitu ya. Ini pangkat 2, yang ini 6400 nya 64 aja diambil, 00 nya 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 9 jadi 10 pangkat min 7 gini. 10 minus 2 naik 26 pindah ke atas jadi 10 pangkat 26 gini. Nah, ini kan baru N per T tadi ya, N per T. Nah, sekarang kalau dibagi A berapa? Ya udah kita bagi aja, berarti N per A nya
sama dengan 64 per 6,6 10 pangkat 19. Nah, A-nya itu kan berarti luasnya adalah luas lingkaran ya, luas permukaan bola. Kan menyebar ke segala arah, jadi 4pi R kuadrat. Di sini disebutkan pi kuadrat. Oh enggak, kita 4pi R kuadrat ya. Jadi 4 dikali 3,14 dikali 1 kuadrat sama dengan 4 kali 3 12 4 kali 14 itu 40 56 ya. 12,56. Jadi di sini sama dengan 64 dibagi 6,6 dikali 12,56 kali 10 pangkat 19. Karena di sini ada 10 pangkat 16 semuanya, berarti ini jadikan aja 10 pangkat 16 ya. Berarti ini kali 3 jadi 64.000 sama dengan 772 kali 10 pangkat 16 ya. Atau boleh jadi 7,72 kali 10 pangkat 18. Nomor 17, sebuah mesin kalor menyerap kalor sebesar 1550 Joule setiap second. Jika suhu ruangannya dijaga konstan 17 derajat Celcius dan suhu lingkungan tempat mesin membuang kalor adalah 37 derajat Celcius, agar proses tersebut berjalan lancar, besar daya listrik yang dibutuhkan adalah, berarti ini tentang mesin kalor ya. Jadi kalau sebuah mesin itu dia menyerap energi dari luar, berarti ini ada Q1 gitu ya. Kemudian di sini dilakukan usaha atau dirubah usaha, baru kemudian ada energi yang dikeluarkan atau membuang kalor ya. Di sini kita mengenal adanya efisiensi. Efisiensi itu adalah 1 min suhu rendah per suhu tinggi ya. Kalau itu untuk mesin kalor ideal atau yang disebut dengan mesin Carnot. Tapi efisiensi juga boleh sama dengan W per Q1 atau usaha dibagi dengan kalor yang diserap gitu. Nah, sekarang kita diketahui di sini ada mesin kalor menyerap kalor, berarti di situ ada Q1-nya sama dengan 1550 Joule per second dayanya ya, dayanya. Kemudian jika suhu ruangan dijaga konstan, T1-nya sama dengan 17 derajat Celcius, kamu tambah dulu di sini dengan 273 karena satuannya kan harus Kelvin ya, yang persamaan ini tuh satuannya harus Kelvin. Jadi kita harus tambah dengan 273. Jadinya berapa? 290 Kelvin. Kemudian T2-nya itu adalah 37 derajat Celcius ditambah dengan 273 jadi 310 Kelvin. Ditanyakan besar daya listrik yang dibutuhkan, W di sini berapa gitu ya. Berapa daya listrik yang dibutuhkannya, W-nya berapa, kita masukkan ke persamaan tadi. W per Q1 sama dengan 1 min T1 per T2. W-nya dicari, Q1-nya 1550 sama dengan 1 min 290 per 310. Jadi ini sama dengan 1 itu sama dengan 310 per 310, berarti jadinya 20 sisanya ya. 20 per 290, ini W per 1550, dan nolnya itu 20 per 310 ya. Ini kan sama dengan 310, ini 310 per 310 ya, 310 dikurangi 290 jadi 20 per 310 gitu ya. Oke, nah sekarang berarti nolnya kita coret aja dulu. Nolnya coret, jadi 2 kali 155, 2 kali 155
itu berarti 310 tambah 01 jadi 3100 ya. Jadi W sama dengan 3100 per 31 atau sama dengan 100 watt atau 100 joule per second. Ini udah joule per second ya, udah watt. Nah, ini juga sama watt. Baik, nomor 18, suatu generator menghasilkan GGL maksimum sebesar V. Jika jumlah lilitan dikurangi 25% dan frekuensi sudut dinaikkan menjadi 2 kali semula, besar GGL maksimum yang dihasilkan adalah, ingat untuk generator persamaannya itu bisa kita tuliskan E sama dengan N bau, NBA omega sin omega T gitu ya, dimana N-nya adalah jumlah lilitan, B-nya adalah medan magnetik, A-nya adalah luas penampang, omeganya adalah frekuensi sudut, sin omega adalah frekuensi sudut, T-nya waktu. Oke, sekarang kita lihat di situ persamaannya menghasilkan GGL maksimum. Yang GGL maksimum sin omega T maksimumnya adalah 1, berarti N bau ini adalah GGL maksimum gitu ya. Jika jumlah lilitan dikurangi 25%, berarti diketahui sekarang N2 nya sama dengan dikurangi 25%, berarti sisanya 75% dari N1 gitu ya. Dan frekuensi sudut dinaikkan menjadi 2 kali semula, jadi omega 2 nya sama dengan 2 kali omega 1. Yang ditanyakan adalah GGL maksimum yang dihasilkan. Berarti E2 sama dengan N2, BA-nya tetap ya omega 2. Gini ya, sin omega T-nya 1, nggak usah dibawa. N2 itu adalah 75%. 75% itu berarti sama dengan 3/4 N1 gitu ya. Jadi ini 3/4 N1, B nya mah sama, omega 2 berarti 2 omega 1. Jadi ini 3 kali 2 6/4 N B A omega itu sama dengan 3/2 atau 1,5 V ya. Baik, selanjutnya nomor 19, perhatikan kriteria berikut. Tekanan gas harus sangat rendah. Gas tersebut terdiri atas banyak partikel, harus memiliki nomor atom yang kecil, berada pada suhu rendah dengan massa molekul besar. Suatu gas dapat digolongkan sebagai gas ideal jika gas tersebut memenuhi kriteria yang ditunjukkan oleh nomor berapa. Gas ideal itu merupakan gas yang teoritis ya. Jadi sebenarnya gas ideal itu tidak ada, tapi gas nyata itu seperti misalnya nitrogen, oksigen, hidrogen, gas mulia atau karbon dioksida itu dapat diasumsikan atau diperlakukan atau kita melakukan perhitungan sesuai dengan gas ideal pada keadaan temperaturnya tinggi tapi tekanannya rendah ya. Sehingga di situ kalau temperaturnya tinggi dan tekanannya rendah, gaya antar molekulnya itu menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan energi kinetik partikelnya. Jadi untuk gas ideal itu diasumsikan gasnya itu terdiri dari jumlah partikelnya sangat banyak, namun tidak ada gaya antar molekul antara satu dengan yang lainnya ya. Tumbukannya bersifat elastis sempurna ya, sehingga tidak ada energi yang hilang di situ. Nah, kalau misalkan di situ tekanannya tinggi, maka di situ akan ada gaya antar molekul sehingga gas itu tidak dapat dianggap sebagai gas ideal. Sehingga untuk di sini mana pernyataan yang betul yang memenuhi gas ideal? Pertama, tekanan gas harus sangat rendah. Betul ya? Tekanan gas harus sangat rendah dan temperaturnya harus tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua, gas tersebut terdiri atas banyak partikel. Sebenarnya untuk gas ideal itu asumsinya memang gas tersebut terdiri dari banyak partikel, namun di situ tidak boleh ada gaya antar molekul ya, gaya antar partikelnya tuh nggak boleh. Jadi ini kalimatnya tidak lengkap untuk nomor 2 ini ya.
Kalau misalnya ada gas yang terdiri dari banyak partikel, ya 1 mol gas itu kan jumlah partikelnya sangat banyak. Nah, namun di sini tidak berlaku model gas ideal kalau misalkan si gas tersebut suhunya rendah atau tekanannya tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga, harus memiliki nomor atom yang kecil. Betul ya. Untuk gas ideal itu harus memiliki nomor atom yang kecil. Kemudian berada pada suhu rendah dengan massa molekul besar. Salah ya. Suhunya justru harus tinggi dan tekanannya rendah. Jadi yang betul adalah 1 dan 3. Baik, nomor terakhir, nomor 20. Jika partikel bergerak dengan energi relativistika, ini kayaknya ada kurang ya, ini soal SBMPTN tahun berapa gitu ya. Ini harusnya energi kinetik relativistika dan kecepatannya V yang mendekati kecepatan cahaya. Massa diam partikel tersebut adalah, nah diketahui di sini E-nya adalah K. Gini. Kemudian kecepatannya V. Ingat di situ kalau E itu sama dengan E0 ditambah EK. Gini ya. Ini udah bahas minggu kemarin ya. Nah, kita bisa cari berarti EK-nya itu adalah E dikurangi E0. Gini. EK-nya itu tadi K, E-nya kita ganti dengan MC kuadrat min E0-nya diganti dengan M0C kuadrat. M-nya ganti dengan gamma M0 C kuadrat min M0 C kuadrat. Nah, gamanya M0 nya kita keluarin jadi M0 C kuadrat kalikan gamma min 1 gini ya, sama dengan K. Jadi M0 nya sama dengan K per C kuadrat kali gamma min 1. Gamma min 1 gini ya. Nah, gamma itu kan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi ini boleh kita ganti ya. Kan ini jadi K per C kuadrat, di sini jadinya akar 1 min V kuadrat per C kuadrat gini min 1 gitu ya. Min 1 atau min 1 ini kan dalam kurung, jadi ini min C kuadrat ini. Nah, biar akarnya itu pindah ke atas, maka kita kalikan dengan akar lagi ya. Kita coba kalikan, berarti di sini M0 nya sama dengan K per C kuadrat akar 1 min V kuadrat per C kuadrat gini min C kuadrat dikali gitu kan, atau ini K per C kuadratnya biarkan aja di luar ya, jadi ini min 1. Nah, ini ke K per C kuadrat, ini kita keluarin. Nah, gini, ini kan min 1, ini plus kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat plus 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat plus 1 sama dengan K per C kuadrat kali ini 1 ya. Jadi ini akar 1 min V kuadrat per C kuadrat plus 1 dibagi ini kali ini jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat gini ya. Kemudian ini kali plus ini min 1 kali plus 1 jadi min 1. Ini sama dengan K per C kuadrat akar 1 min V kuadrat per C kuadrat plus 1 gini. Nah, ini bawahnya kita samain, ini 1 min 1 jadi habis ya. 1 min 1 jadi habis, min kita pindahkan ke atas. Jadi di sini minus gitu kan. Nah,
jadi di sini kan ini minus, nggak biarin aja dulu ya, biarin aja dulu di sini plus, di sini minus V kuadrat per C kuadrat. C kuadrat per C kuadrat jadi habis pindah ke atas ya. Ini kan C kuadratnya pindah ke atas, jadi di sini C kuadrat dengan C kuadratnya habis. Jadi sisa di sini tinggal K per V kuadrat gini ya. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini jadi min 1. Jawabannya adalah yang E. Baik. Oke, untuk pertemuan hari ini sekian. Silahkan selanjutnya bisa dicoba paket 3 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.